Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang gelombang cahaya dan indera penglihatan. Sebelumnya perkenalkan anggota kami yang pertama, Salsabila Rizkida, Meyelti, saya sendiri Yayan Sri Resdi, Yosino Fadila, dan Zikra. Pokok-pokok pembahasan yang kita bahas pada materi ini, yang pertama sifat-sifat gelombang elektromagnetik, yang kedua bagian-bagian mata dan fungsinya, yang ketiga mekanisme kerja indera penglihatan, dan yang keempat jenis-jenis cacat mata seperti miopi, hipermetropi, dan presbiopi. Materi yang pertama yaitu mengenai sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Sebelum kita masuk kepada sifat-sifat gelombang elektromagnetik, kita akan membahas singkat mengenai sejarah dari gelombang elektromagnetik. Teori mengenai gelombang elektromagnetik ini pertama kali dikemukakan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1864 dengan mengkaji aturan dasar kelistrikan dan juga kemagnetan. Maxwell mengemukakan suatu hipotesis yang berbunyi, karena perubahan medan magnetik dapat menimbulkan medan listrik, maka sebaliknya, perubahan medan listrik akan menimbulkan medan magnet. Orang yang pertama kali menguji hipotesis Maxwell ini mengenai gelombang elektromagnetik yaitu Heinrich Hertz pada tahun 1887. Percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hertz menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik terdiri atas medan magnet dan medan listrik yang berubah secara periodik dan serempak dengan arah getar tegak lurus satu sama lain, dan masing-masing medan tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Nah, dapat kita amati pada gambar yang mana gelombang elektromagnetik ditunjukkan dengan garis lurus yang mengarah bergerak ke arah kanan. Nah, secara bersamaan medan listrik dan juga medan magnet ini ditunjukkan oleh medan listrik ditunjukkan oleh gelombang warna merah yang bergerak sejajar ke atas ke bawah sejajar dengan sumbu Y, dan medan magnet yang ditandai dengan gelombang berwarna biru yang bergerak sejajar dengan sumbu Z, yang mana medan listrik dan juga medan magnet itu berubah secara serentak seiring dengan berjalannya gelombang elektromagnetik. Eksperimen yang dilakukan Hertz ini juga menunjukkan sifat-sifat gelombang dari cahaya, yaitu pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Dengan demikian, hipotesis Maxwell yang mengenai gelombang elektromagnetik telah terbukti kebenarannya melalui eksperimen Hertz. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti pada gambar sebelumnya, ketika medan magnet berubah sejajar sumbu Y, sejajar sumbu Z yang ditunjukkan oleh gelombang berwarna biru, di saat bersamaan pula medan listrik berubah yang ditunjukkan oleh gelombang berwarna merah yang sejajar dengan sumbu Y. Yang kedua, gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang transversal, yaitu arah getar tegak lurus dengan arah perambatnya. Saat gelombang elektromagnetik terpancar yang sejajar dengan sumbu X, sedangkan medan listrik ke atas ke bawah yang sejajar dengan sumbu Y, dan medan magnetnya menjauhi dan mendekati pengamat sejajar dengan sumbu Z, yang artinya arah getar tegak lurus dengan arah perambatnya. Yang ketiga yaitu tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan juga medan magnet karena tidak memiliki muatan. Sifat yang keempat yaitu gelombang elektromagnetik ini dapat mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, lenturan atau difraksi, interferensi, dan juga polarisasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pemantulan atau refleksi. Gelombang elektromagnetik ini selainnya dengan gelombang memiliki sifat dapat mengalami pemantulan. Pemantulan gelombang terjadi ketika gelombang yang sedang berjalan menabrak suatu penghalang. Nah, hukum dari pemantulan gelombang ini ada dua. Yang pertama, sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang yang datar. Nah, yang kedua, gelombang elektromagnetik juga dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Nah, pembiasan gelombang diartikan sebagai pembelokan arah rambat gelombang. Hukum pembiasan gelombang ini yaitu perbandingan
sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan bilangan yang tetap. Nah, yang ketiga dapat mengalami lenturan atau difraksi. Difraksi gelombang merupakan peristiwa pembelokan atau penyebaran lenturan gelombang jika gelombang tersebut memiliki celah. Nah, gejala difraksi akan semakin tampak jelas jika lebar dari celahnya itu semakin sempit. Nah, dengan sifat inilah ruang dalam rumah kita menjadi terang pada siang hari dikarenakan adanya lubang di genteng. Nah, yang keempat dapat mengalami interferensi. Nah, interferensi ini sendiri juga memiliki dua sifat hasil. Yang pertama bersifat konstruktif dan juga yang kedua destruktif. Nah, sifat interferensi bersifat konstruktif ini maksudnya saling memperkuat, yaitu saat dua gelombang bertemu atau berinterferensi memiliki fase yang sama. Sedangkan interferensi yang bersifat destruktif atau saling melemah jika kedua gelombang bertemu pada fase yang berlawanan. Nah, yang kelima dapat mengalami polarisasi. Nah, polarisasi merupakan proses pembatasan getaran vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Nah, polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal saja. Sifat yang kelima yaitu dapat merambat melalui ruang hampa dengan kelajuan 3×10⁸ meter per sekon. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Sekian mengenai sifat-sifat gelombang elektromagnetik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra dengan NIM 19231105. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi mengenai bagian-bagian mata dan fungsinya. Sebelumnya, mari kita bahas dulu mengenai anatomi. Anatomi adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu Greek, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai membuka suatu potongan. Berarti anatomi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam atau internal dan bagian luar atau eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya. Sebagai contohnya yaitu yang mempelajari organ uterus dan posisinya dalam tubuh. Nah, di sisi lain, anatomi juga diterjemahkan secara harfiah di bahasa Latin, yang mana terdiri dari kata ana, yang berarti bagian atau memisahkan, serta kata tomi, yang berarti irisan atau potongan. Sehingga anatomi juga dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian, serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu bagian-bagian mata dan fungsinya. Bagian-bagian mata yang pertama adalah konjungtiva. Konjungtiva adalah membran mukosa yang transparan dan tipis yang membungkus permukaan posterior atau posterior kelopak mata atau konjungtiva palpebralis dan permukaan anterior sklera atau konjungtiva bulbaris. Konjungtiva berbatasan dengan kulit pada tepi palpebral dan dengan epitel kornea di limbus. Selanjutnya yaitu sklera. Sklera merupakan jaringan ikat yang lentur dan memberikan bentuk pada mata. Jaringan ini merupakan bagian terluar yang melindungi bola mata. Bagian terdepan sklera disebut kornea yang bersifat transparan yang memudahkan sinar masuk ke dalam bola mata. Selanjutnya adalah kornea. Kornea adalah selaput bening mata, bagian selaput mata yang tembus cahaya dan merupakan lapisan jaringan yang menutup bola mata sebelah depan. Kornea ini disisipkan ke dalam sklera pada limbus, lekukan melingkar pada sambungan ini disebut sulcus scleralis. Kornea dewasa rata-rata mempunyai tebal 550 di pusatnya. Terdapat variasi menurut ras. Diameter horizontalnya sekitar 11,75 mm dan vertikalnya 10,6 mm. Dari anterior ke posterior kornea mempunyai 5 lapisan, yaitu yang pertama epitel. Tebal dari epitel ini adalah 50 nm. Epitel kornea mempunyai 5 lapis sel epitel tak bertanduk yang terdiri dari sel basal, sel poligol, dan sel gepeng. Yang kedua yaitu membran Bowman.
Membran Bowman ini terletak di bawah membran basal epitel kornea yang merupakan kolagen yang tersusun tidak teratur seperti stroma dan berasal dari bagian depan stroma. Yang selanjutnya yaitu stroma. Stroma kornea ini menyusun sekitar 90% ketebalan kornea. Stroma terdiri atas lamel yang merupakan susunan kolagen yang sejajar satu dengan lainnya. Pada permukaan terlihat anyaman yang teratur, sedangkan di bagian perifer serta kolagen ini bercabang. Nah, selanjutnya yaitu membran Descemet. Membran Descemet ini merupakan membran aselular dan merupakan batas belakang stroma kornea. Selanjutnya yaitu endotel. Endotel berasal dari mesotelium, berlapis satu, berbentuk heksagonal, dan tebalnya sekitar 20-40 nm. Lapisan ini berperan dalam mempertahankan deturgescensi stroma kornea. Nah, bagian-bagian mata yang keempat yaitu uvea. Uvea adalah lapisan vaskular di dalam bola mata dan dilindungi oleh kornea dan sklera yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama iris. Iris merupakan perpanjangan badan siliar ke anterior yang mempunyai permukaan yang relatif datar dengan celah yang berbentuk bulat di tengahnya, yang disebut pupil. Nah, iris ini mempunyai kemampuan untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam bola mata secara otomatis dengan mengecilkan miosis atau melebarkan midriasis pupil. Nah, yang kedua yaitu badan siliar. Badan siliar merupakan susunan otot melingkar yang berfungsi mengubah tegangan kapsul lensa sehingga lensa dapat fokus untuk objek dekat maupun jauh dalam lapang pandang. Nah, badan siliar ini terdiri atas zona anterior yang berombak-ombak persplicata sekitar 2 mm yang merupakan pembentuk aqueous humor, dan zona posterior yang datar sekitar 4 mm. Selanjutnya yaitu ada koroid. Koroid merupakan segmen posterior uvea yang terletak di antara retina dan sklera yang berisi pembuluh-pembuluh darah dalam jumlah besar, berfungsi untuk memberi nutrisi pada retina bagian terluar yang terletak di bawahnya. Nah, bagian-bagian mata yang kelima yaitu ada lensa. Lensa adalah suatu struktur bikonveks, avaskular, tak berwarna, dan hampir transparan sempurna. Tebalnya sekitar 4 mm dan diameternya sekitar 9 mm. Di sebelah anterior lensa terdapat aqueous humor, di posteriornya terdapat vitreous humor. Nah, kapsul lensa adalah suatu membran semi-permeabel yang akan memperbolehkan air dan elektrolit masuk. Di sebelah depan terdapat selapis epitel subkapsular. Nukleus lensa lebih keras daripada korteksnya. Nukleus dan korteks terbentuk dari lamela konsentris yang panjang. Nah, lensa ini ditahan di tempatnya oleh ligamentum suspensorium yang dikenal sebagai zonula zini, yang tersusun dari banyak fibril yang berasal dari permukaan badan siliar dan menyisip ke dalam ekuator lensa. Nah, bagian-bagian lensa yang terakhir yaitu adalah retina. Retina di tahu selaput jala merupakan bagian mata yang mengandung reseptor yang menerima rangsangan cahaya. Lapisan-lapisan retina mulai dari sisi luar yang berbatasan dengan koroid adalah sebagai berikut. Yang pertama, epitel pigment retina atau membran Bruch. Fotoreseptor ini terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Selanjutnya yaitu membran limitan eksterna. Terus selanjutnya ada lapisan nukleus luar. Lapisan nukleus luar ini merupakan susunan nukleus, sel kerucut, dan sel batang. Keempat lapisan di atas avaskular dan mendapat nutrisi dari kapiler koroid. Yang kelima yaitu ada lapisan plexiform luar. Lapisan ini merupakan lapisan aselular tempat sinapsis sel fotoreseptor dengan sel bipolar dan sel horizontal. Selanjutnya ada lapisan nukleus dalam. Lapisan ini terdiri dari tubuh sel bipolar, sel horizontal, dan sel muller serta didarahi oleh arteri retina sentral. Selanjutnya ada lapisan plexiform dalam. Lapisan ini merupakan lapisan aselular tempat sinaps sel bipolar dan sel amakrin dengan sel ganglion. Nah, selanjutnya ada lapisan sel ganglion. Lapisan ini merupakan lapisan badan sel dari neuron kedua.
Selanjutnya ada serabut saraf. Lapisan serabut saraf berupa akson sel ganglion yang menuju ke arah saraf optik. Di dalam lapisan-lapisan ini terletak sebagian besar pembuluh darah retina. Nah, selanjutnya yaitu membran limitan interna. Membran limitan interna berupa membran hialin antara retina dan vitreous humor. Sekian penjelasan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mekanisme kerja mata sebagai indera penglihatan. Nah, manusia memiliki cara kerja otomatis. Mata dibentuk dengan 40 unsur utama yang berbeda, dan semua bagian ini memiliki fungsi penting dalam proses melihat. Nah, kerusakan fungsi salah satu bagiannya akan menjadikan mata tidak dapat melihat. Lapisan tembus cahaya di bagian depan mata adalah kornea, tepat di belakangnya terdapat iris. Nah, selain memberi warna pada mata, iris juga dapat merubah ukurannya secara otomatis sesuai kekuatan cahaya yang masuk dengan bantuan otot yang melekat padanya. Misalnya, ketika berada di tempat yang gelap, iris akan membesar untuk memasukkan cahaya sebanyak mungkin. Ketika kekuatan cahaya bertambah, iris akan mengecil untuk mengurangi cahaya yang masuk ke mata. Nah, ketika cahaya mengenai mata, sinyal saraf itu terbentuk dan dikirimkan ke otak untuk memberikan pesan tentang keberadaan cahaya dan kekuatan cahaya. Lalu, otak mengirim balik sinyal dan memerintahkan sejauh mana otot di sekitar iris harus mengerut. Nah, bagian mata lainnya yang bekerja bersamaan dengan struktur ini adalah lensa. Lensa bertugas memfokuskan cahaya yang masuk ke mata pada bagian retina di bagian belakang mata. Nah, karena otot-otot di sekeliling lensa, cahaya yang datang ke mata dari berbagai sudut dan jarak berbeda dan dapat selalu difokuskan ke retina. Cahaya yang dipantulkan oleh benda yang ditangkap oleh mata menembus ke kornea, lalu diteruskan masuk ke dalam mata melalui pupil. Nah, lensa mata ini kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina mata. Kemudian, ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Nah, otak kemudian memproses bayangan tersebut sehingga kita dapat melihat benda-benda tersebut. Selanjutnya itu cacat mata. Yang pertama ada miopi. Miopi adalah sebutan lainnya dari rabun jauh. Miopi di mana kondisi ini akan membuat objek yang jauh terlihat kabur, sedangkan objek yang dekat tampak jelas oleh mata. Penderita miopi memiliki titik jauh pontum remotum atau PR yang lebih dekat dari titik jauh mata normal. Jarak jauh mata normal tak berhingga dan titik dekatnya kurang lebih 20 cm. Pengidap rabun jauh atau mata minus dapat menderita hal ini karena adanya kerusakan refraktif pada mata. Cara pengobatan mata miopi itu yang pertama itu memakai lensa kotak atau lensa cekung atau kacamata. Yang kedua, implantasi lensa buatan. Yang ketiga, operasi menggunakan sinar laser. Cara pencegahannya itu mengecek kesehatan mata secara teratur ke dokter spesialis mata. Yang kedua, memberikan perlindungan pada mata dari sinar matahari. Yang ketiga, bagi penderita hipertensi dan diabetes hendaknya mengendalikan dengan baik kondisi tersebut. Selanjutnya, tidak merokok dan mulai mengonsumsi makanan sehat, mengetahui gejala rabun jauh dan mengenalinya sejak dini. Memakai lensa kotak atau kacamata yang ukurannya memang disesuaikan dengan kondisi kesehatan mata. Rumus untuk menghitung kekuatan lensa penderita miopi yang pertama itu mencari F sama dengan min PR. Yang untuk mencari P min 1 per PR dalam meter. Keterangannya P kekuatan lensa, PP titik dekat mata normal, PR titik jauh mata, PPR titik dekat mata rabun. Yang kedua, hipermetropi. Hipermiopi adalah sebutan lain dari rabun dekat, di mana kondisi ini akan membuat objek yang dekat terlihat kabur, sedangkan objek yang tampak jelas oleh mata. Penderita hipermetropi memiliki titik dekat yang lebih jauh dari titik dekat mata normal, yaitu lebih dari 25 cm dan titik jauh berjarak tak berhingga. Pemicu utama dari rabun dekat adalah tidak terfokusnya cahaya yang masuk ke mata
ke dalam retina malah di belakangnya. Pengobatan hipermetropi yang pertama menggunakan kacamata dengan lensa cembung. Yang kedua menggunakan lensa kontak sebagai alternatif dari kacamata. Yang ketiga operasi laser yang digunakan agar lingkungannya kornea dapat meningkat dan supaya cahaya bisa lebih fokus. Cara mencegahnya yaitu pertama tidak merokok, yang kedua memakai pencahayaan yang lebih baik ketika membaca, yang ketiga mengonsumsi makanan bergizi, keempat mengoteksi mata dari bayangan sinar matahari dari siang hari. Selanjutnya mengenal betul gejala-gejala rabun dekat, mengenali penyakit yang diidap contohnya diabetes, mengenakan kacamata yang memang sesuai dengan kondisi, dan selanjutnya memeriksa kesehatan mata secara rutin. Rumus untuk mengetahui kekuatan lensa penderita hipermetropi untuk mencari P 1/Sn kurang 1/pp dalam meter. Untuk mencari P sama dengan 4 kurang 1/pp dalam meter. Keterangan P kekuatan lensa, PP titik dekat mata normal dalam sentimeter, PR titik jauh mata dalam sentimeter, PPR titik dekat mata rabun jauh dalam sentimeter. Baiklah, saya Yayang Sri Resti akan menjelaskan tentang cacat mata presbiopi. Presbiopi ini biasa kita sebut dengan mata tua, di mana si penderita mengalami cacat mata rabun jauh secara bersamaan dengan rabun dekat. Penderita ini memiliki jarak titik dekat kurang dari 25 cm dan jarak terjauh kurang dari tak hingga, sehingga penderita tidak bisa melihat dekat dan jauh secara bersamaan. Penyebab dari presbiopi ini yaitu faktor genetik dan lingkungan, terjadinya penebalan pada lensa alami, faktor pertambahan usia, perubahan protein pada lensa mata, dan mengidap diabetes atau penyakit kardiovaskular, anemia, multiple sclerosis, hiperepia, infisiensi, serta trauma mata. Pengobatan untuk mata tua ini secara khusus tidak ada, tetapi ditentukan oleh kondisi si presbiopia sendiri serta pola hidup penderitanya. Biasanya perawatan yang akan didapat oleh para penderitanya adalah penggunaan kacamata korektif, operasi, atau lensa kontak. Gejala yang dirasakan oleh si penderita sebelum mengalami cacat mata presbiopi ini yaitu yang pertama, butuh cahaya super terang untuk dapat melihat objek paling dekat sekaligus juga untuk membaca. Mulai menyipitkan mata demi bisa memandang objek terdekat. Yang ketiga, menjauhkan bacaan sejauh lengan saat membacanya. Yang keempat, mata cepat lelah ketika harus beraktivitas dengan melihat jarak dekat. Yang kelima, sulit membaca tulisan berukuran kecil dan sakit kepala setelah membaca. Rumus untuk melihat kekuatan lensa penderita presbiopi ini yaitu P sama dengan 100/pp dikurang 100/ppr. Keterangannya, P itu adalah kekuatan lensa atau dioptri, PP titik dekat mata normal, PR titik jauh mata, dan PPR titik dekat mata rabun. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu diketahui kakek Justin yang mengidap presbiopi memiliki titik jauh 100 cm. Ingin membaca koran dengan jarak 40 cm. Berapa kekuatan lensa dari kacamata yang harus ia gunakan agar dapat membaca koran tersebut dengan normal? Hal yang pertama harus kita lakukan mengetahui angka-angka atau diketahui S sama dengan 40 cm. S itu jarak, dijadikan meter ya menjadi 0,4 meter. S aksen min 100 cm atau min 1 meter. Kita masukkan ke rumus. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1/F sama dengan masukkan 1
per 0,4 tambah min 1 per 1. 1 per F sama dengan 1 per 0,4 dikurang 1 per 1. 1 per F sama dengan 10 per 4 dikurang 1 per 1. 1 per F sama dengan 6 per 4. Jadi F atau kekuatan lensa dari kacamata kakek Justin yang harus digunakan yaitu 1,5 dioptri. Contoh soal yang kedua, Andi memakai lensa dengan kekuatan min 1 dioptri. Tentukan titik jauh yang bisa Andi lihat. Kita dapat mengetahui di sini kekuatan dioptri yaitu min 1. Kita masukkan ke rumus P sama dengan min 100 per PR. Min 1 sama dengan min 100 per PR. Jadi PR-nya yaitu min 100 per min 1 menghasilkan 100 cm. Jadi titik jauh Andi dapat melihat yaitu 100 cm. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.